Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abi Putra Nugroho dengan 3 digit terakhir 017 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dari praktikum kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngajarin tentang materi praktikum tentang kontrol PID motor di sini menggunakan program pemrograman Python. Jadi kalau kemarin-kemarin kita udah gunain MATLAB, sekarang kita coba pakai program Python. Kita gunain bantuan dari AI yang ada di Visual Studio Code atau editor code yang lainnya. Nah, sebenarnya bisa nggunain banyak code editor karena sebenarnya code editor itu ada banyak kak, misalnya PyCharm, VS Code, Cursor, atau Windsurf. Cuma kali ini aku pakai VS Code karena lebih umum lah. Sebenarnya VS Code sendiri tuh editor yang udah umum, yang ringan dengan ekosistem extension yang sangat luas karena udah banyak banget extension yang ada dalam VS Code itu sendiri. Terus ke Cursor sama Windsurf itu editor yang basisnya tuh AI. Jadi di dalamnya tuh ada AI, fork dari VS Code yang membantu penulisan kode lebih cepat menggunakan large language model atau LLM. Biasanya ini tuh sering banget di AI zaman-zaman sekarang tuh semuanya pakai LLM atau large language models. Terus keunggulannya tuh memudahkan integrasi antara kode firmware Arduino dengan software Python dalam satu workspace. Nah, kalau Cursor sama Windsurf ini tuh mereka punya AI-nya sendiri. Jadi AI-nya tuh nggak perlu pakai extension, dia udah kekonfigurasi sendiri ke dalam Cursor sama Windsurf-nya. Kalau yang VS Code tuh harus nge-install buat AI-nya itu sendiri. Nah, kali ini kan kita pakai bahasa pemrograman Python. Terus kita bakal gimana sih instalasi dari Python itu sendiri. Nah, Python itu sebenarnya itu bahasa tingkat tinggi yang populer untuk data science, data learning, dan banyak lah program-program sekarang tuh lebih sering pakai Python karena bahasanya tuh juga paling manusia ya, paling gak mau dipahami daripada bahasa pemrograman yang lain, misalnya kalau Java, C++, atau C. Nah, versi yang digunakan pada kesempatan kali ini tuh Python 3.10, 3.11. Sebenarnya kenapa kita pakai ini tuh sebenarnya nggak up to date karena Python yang sekarang tuh sudah sampai 13 atau 14. Cuma untuk versi yang ini tuh lebih stabil untuk library serial dan GUI. GUI-nya, GUI itu user interface lah, saya graphic user interface kalau nggak salah. Terus untuk instalasinya tuh melalui install resmi Python ORG dengan mencentang add Python untuk Pad. Nah, kita coba aja langsung buat install Python-nya teman-teman. Oh ya, ini untuk program Python yang udah aku buat. Ini AI-nya kita langsung bikin aja buat instalasi Python-nya tuh gimana. Kita sebenarnya gampang banget, teman-teman tinggal buka Python, download gini aja. Aduh, teman-teman maaf lama. Sebenarnya atau enggak kita pakai yang di Chrome aja. Yang paling penting tuh dari instalasi Python-nya tuh harus di pas kalian install tuh ada tulisan add itu harus dipencet centangnya karena buat konfigurasi ke laptop kan, ke code editor kalian sendiri. Ini udah lemot banget. Kita, oh ini dia. Nah, kita bisa klik di sini atau enggak kita lanjut dulu aja ke yang ini, yang tadi kita lanjut dulu aja terus extension Python atau program IO. Nah, kita tuh harus pakai extension juga. Gunanya extension itu karena supaya kita bisa code editornya tuh biar bisa buat ngedeteksi Pythonnya itu. Jadi kan biasanya kalau di VS Code kita nambahin apa sih yang di belakangnya .py atau cpp itu buat deteksi itu program itu menggunakan bahasa language bahasa apa gitu. Nah, kita di sini juga platform IO pakai PIO itu gunanya buat sistem embeddednya. Cuma kali ini kita nggak pakai embedded, ekosistem open source untuk mengembangkan IoT. Nah, kegunaannya menggantikan Arduino IDE untuk manajemen library yang lebih baik, kompilasi lebih cepat dan fitur upload yang lebih stabil pada Arduino. Kita pakai dengan platform IO di VS Code juga. Nah, yang tadi aku bilang prompting, kita menggunakan AI, kita menggunakan Copilot AI, kita Copilot AI buat toolsnya sendiri tuh kita pakai yang auto, tapi yang paling bagus tuh kalau menurut aku tuh Cloud 4.5 ya. Kalau misalnya teman-teman mau juga pakai GitHub yang student version itu
otomatis nanti udah premium teman-teman. Nah, konsepnya tuh memberikan instruksi spesifik pada AI atau execute Apple untuk menghasilkan kode. Contoh promnya tuh ini ya teman-teman, ini prom yang aku pakai. Terus tujuannya tuh mau mempercepat pembuatan UI. Terus program Arduino-nya itu untuk kontrol PID-nya. Fungsinya itu membaca data encoder sebagai feedback, menghitung error, menghasilkan output PWM ke driver motor. Algoritma itu output sama dengan konstanta eh, proporsional kalikan konstanta integral kalikan V. Integral EDT, terus konstanta derivatif untuk DE per DT. Nah, komunikasi mengirimkan data posisi, kecepatan, dan nilai PID PC ke PC melalui serial communication. Sebenarnya ini rumus ini tuh kalau teman-teman belajar dasar sistem kontrol tuh udah sering banget ya buat buat rumus-rumusnya. Terus ini user interface-nya dari yang program kita udah buat karena kita pakai GUI. Ini buat hasilnya tuh kayak gini. Ini udah aku buat, cuma ini nggak nyambung ke Arduino-nya, jadi tampilannya masih kosong. Cuma ini set point-nya bisa di sini, kita bisa start, kita bisa di save PNG atau extract. Kemudian ini kita bisa masukin nilai KP, KI, KD, apa time samplingnya berapa lama. Terus kita sebenarnya bisa juga buat nambahin auto tuner biar lebih gampang, cuma kali ini belum aku tambahin ya teman-teman. Nih fitur utamanya tuh ada pengaturan waveform, kontrol panel, visualisasi, filter. Nah, ini analisis dari yang udah aku coba ini, analisisnya tuh ini teman-teman. Jadi karakteristik responnya atau rise time itu 15,284 detik, waktu yang dibutuhkan mencapai 90% set point. Terus settling time tuh kayak steady state gitu, kayak dia nilai untuk responnya tuh stabil. Nah, itu 55 detik atau mau hampir 1 menit teman-teman. Terus overshoot 0,32 ini tuh sangat amat rendah ya, karena overshoot tuh biasanya tuh malah kadang-kadang tuh 1,5 kali lipat ya, karena overshoot tuh kok misalnya teman-teman KI nilai PID-nya jelek tuh bakal overshoot juga semakin tinggi. Terus steady state error tuh selisih antar point dengan nilai atau stabil. Nah, itu 0,71. Nah, kesimpulan dari data yang sudah kita ambil tuh sistem ini memiliki respon yang lambat dilihat dari rising time-nya tuh yang butuh waktu 15 detikan, namun sangat stabil dengan overshoot yang minimal. Overshoot-nya tadi itu cuma 0,32. Nah, ini untuk percobaannya. Ada videonya. Ini grafik ini taman poin ya teman-teman. Nih set point. Oke-nya nih penelusurannya. Mungkin gitu aja buat videonya. Udah selesai, sama kita sekarang bahas yang programnya langsung aja teman-teman. Program buat Pythonnya tuh di sini. Kita bisa download Python di ini download nih 3.14. Semua teman-teman bisa sesuai ini 3.9, 10 dan lain-lain. Aku tadi 3.10 karena lebih gampang dipakai ya. Terus ini programnya, ini cara ngepromnya kayak gini teman-teman. Aku prom semua, kayak ada error-error pun langsung dimasukin aja. Yang pertama kita masuk ke extension buat install platform IO sama Python, platform IO sama GitHub Copilot nih. Ini satu aku banyak ya teman-teman karena sering pakai GitHub Copilot, terus live preview, enggak, ini private IO, terus Python debugger juga. Nah, terus kita langsung ngeprom, kayak dia ngepromnya itu langsung dimasukin. Jadi kita cuma butuh bikin folder kosong, nanti semua file yang ini tuh otomatis yang buat si AI-nya ini nih. Ini pakai AI auto, cuma ini cloud-nya tadi aku itu. Nah, terus dia tuh bakal ada readme-nya buat teman-teman bisa baca cara kita gimana kayak ini. Nah, ini install di base dulu, di terminal, terus di run, terus di lagi omongannya. Terus ini yang tadi requirement itu ada juga ya, terus bisa agak VTech BQT 5 backgraph serial sampai pandas open PXL tuh yang kalian perlu install. Cuma kalau misalnya kalian nggak bisa tuh pokoknya langsung dimasukkan semua ke AI-nya ini, nanti bisa sendiri karena AI-nya tuh udah pinter banget, apalagi di sini sekarang udah bisa cloud 4.5. Jadi teman-teman kalau ada error tuh nggak perlu copy lagi satu-satu, tapi dia otomatis ngubah di sini. Misal saat mau tambahin buat apanya gitu ya, dia tuh kayak ada di sini tuh mau dia ubah warnanya merah gitu yang mau diubah, terus di sini ada yang warna hijau buat yang
Drawingnya kita tuh bisa langsung ngeklaim apa enggak, atau bisa nggak diklaim juga. Jadi kita nggak cuma copy paste aja, tapi kita bisa tahu perubahannya itu di mana. Ini semuanya full AI teman-teman, jadi gampang lah buat konfigurasinya antara VS Code sama program sama AI itu sekarang berguna banget lah. Terus buat interface Python itu kayak gini nih. Terus kita tuh juga tadi aku buat programnya tuh biar bisa di save outputnya ke Excel ya. Kita tuh settling time itu kita kelihatan nih set pointnya sama semua kan, set pointnya, terus time, speed, speed LPF, per second, position, error, PID nya, kemudian PNG nya itu hasil grafiknya. Jadi ya tergantung kalian ngepromnya kayak gimana, cuma yang tadi aku kasih itu promnya yang udah paling dasar, yang paling bisa munculin semuanya. Nah, kalau kalian mau ngoprom bisa pakai yang ini, boleh sih. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin sekian aja dari video aku. Maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih.